Laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari dia akan danet. Berumur 8 hari nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Suka kali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kok normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan Tuhan kau penyedia bokep. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng. Nabi kami itu laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari dia akan danet. Berumur 8 hari nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Suka kali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kok normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan Saya udah dapat jawaban, Pak. Bahwa Uni menjelaskan saya Trinitas dengan mengumpamakan. sangat luar biasa. Saya mengumpamakan Trinitas dengan buah peler. Betul. Saya akui itu. Jadi Roh Kudus dan itu biji, Bapak biji. Iya. Yesus adalah penisnya. Karena dia beda dia. Beda ya. Oke. Saya tuh mengikuti Bible. Jadi hakikatnya apa itu? Hakikatnya Mereka adalah tiga kemaluan tidak gitu. terpisahkan. Mereka tidak terpisahkan bertiga. Satu mereka. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin. Satu kelamin. Tapi ada tiga entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Tiga dalam kesatuan. Itu tiga. Ada tiga loh guys. Satu penisnya, dua bijinya. Tapi mereka satu kelamin. Itu. Jelas? Sudah fair ya. Clear kan? Ya udah, ya nggak apa-apa. Cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur. Biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi, cukur. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, apa? Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur, woi, cukur. Secara pribadi, aku memaafkan kakak. Aku mengampuni. Tapi secara hukum tetap berjalan. Bagaimanapun juga, hukum tetap berjalan. Itu aja sih kak. Oke, kakak sudah menjelaskan semuanya. Dan kami ada beberapa di sini, ada pengacara juga sudah mendengarkan semua penjelasan kakak. Dan saya sudah tahu, tapi ya kita sudah buat laporan dan kakak nanti tinggal menjelaskannya di kepolisian aja. Itu aja sih kak. Woi Ratu Entok, lagi panik kan Polda Sumut datang ke rumahmu? Siap-siap ya. Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Intinya saya Google laki-laki gondrong. Nah itu muncul tuh laki-laki gondrong di Google, itu yang paling atas. Itu saya ambil. Nah bagi saya berarti dia banyak dikenal orang karena di Google dia paling atas. Nah dan saya tidak tahu dia siapa, dia dari agama apa, dia itu apa, saya nggak tahu karena saya tidak kenal. Selamat malam, kami dari Polda Sumatera Utara dengan Ratu Entok. Ya, boleh ikut kami. Nah, gitulah kira-kira nanti intronya polisi kalau udah ke rumahmu Ratu Entok ya. Karena apa? Mulutmu nggak bisa kau jaga. Jelas-jelas itu fotonya Tuhan agama Kristen. Terus kau ejek-ejek, kau hina-hina, kau bilang-bilang suruh cukur-cukur. Kau yang cukur, ngapain suruh-suruh foto itu cukur, ha?
Sekarang udah banyak kali nih organisasi-organisasi yang melaporkan si Ratu Entok ini ke Polda Sumatera Utara. Bagus ya, karena apa? Proses hukum tetap berjalan. Mungkin orang yang beragama Kristen di Indonesia ini melihat videonya mungkin memaafkan, tapi proses hukum tetap jalan. Ya, dan klarifikasimu itu akan sia-sia, nggak guna. Mau sampai jungkir balik kau ke klarifikasi, sampai mulutmu jebol, nggak akan guna. Proses hukum harus jalan dan Polda Sumut harus segera tangkap orang ini karena udah nggak benar ini. Lagian klarifikasi si Ratu Entok ini nggak beres, ya kan? Harusnya minta maaf, ngaku salah, ya kan? Ini malah bela diri. Bilanglah katanya di internet tulis rambut panjang keluarnya foto Tuhan Yesus itu. Dan bilang juga katanya dia tidak tahu foto itu. Itu foto Tuhan Yesus sudah mendunia. Semua orang tahu. Banyak kali ceritamu kalau nggak tahu, ya kan? Udahlah, jangan banyak cerita. Lebih bagus kau minta maaf dan banyak berdoa supaya Polda Sumut nggak ngatur rumahmu, ya. Terima kasih. Ratu Entok itu mendapatkan angin segar karena ada yang membela dia. Yang seolah-olah bilang kalau memaafkan itu lebih baik daripada kita harus menghukum dia. Negara ini negara hukum. Jangankan di Kristen, di agama manapun diajarkan memaafkan. Tapi hukum tetap berjalan untuk sebuah penghinaan, penistaan, menyakiti hati orang. Kita tidak bisa melangkahi atau mewakili seluruh orang yang tersakiti hatinya untuk memaafkan dia gitu. Di sini kalau memang unsurnya masuk, ya kenapa tidak diproses saja? Maafkan ya maafkanlah. Yang tidak mau memaafkan pun ya silakan. Tingkatan keimanan orang kan bukan diukur daripada memaaf atau tidak memaafkan, ya kan? Sebaik-baiknya akhlak itu adalah jangan menyakiti, bukan kita harus memaafkan selalu, begitu menurut saya ya. Jadi untuk orang-orang seperti si Irfan ini tidak bisa dikasih hati. Dia harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Nggak ada dibela-bela lah, ya keadilan harus berjalan. Untuk si Entok atau Irfan, lu gentle aja, ya tanggung jawab ya apa yang sudah kau lakukan. Kau kalau mau ngeles, bukan maksudku begini, bukan itu udah nggak lagi. Karena gue nyimpan video-video sebelum lu nangis-nangis itu. Lapor lah katanya kan. Ya sudah kau hadapi saja dan nggak usah ada yang membela dia, ya. Dengan berkata kita harus saling memaafkan, nggak ada itu. Itu naif namanya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Suangro Lumban Batu, Sekretaris Damki Sumatera Utara, beserta dengan abang saya, Bang Ranto Sibarani, begitu juga dengan kakak saya, Mesta Naibaho, ada juga Korwil GMKI, Arion Pasaribu. Ini bagian dari Gamki semua. Kami datang kemari yang pertama membuat laporan soal Ratu Entok yang sedang viral saat ini, yang buat konten yang tidak wajar. Kontennya yang pertama menunjukkan soal laki-laki gondrong. Bagi kami sebagai umat Kristiani itu menghina agama kami ataupun semacam bahasa sederhananya penistaan agama begitu. Itu pada prinsipnya kami datang kemari. Yang pertama itu soal IT, yang kedua penistaan agama dan juga SARA begitu ya. Nah, jadi jelas di sini laporan kami ke Polda soal Ratu Entok menghina agama ataupun penistaan agama Kristen begitu dia. Ya kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang Maha Esa harus saling menghargai. Pihak kepolisian terutama kepada Polda supaya laporan kami secepatnya diproses. Pertama ada bantahan itu sebenarnya tidak wajar begitu. Sah-sah aja itu bantahan. Kalau memang itu dipotong-potong kenapa diupload kan begitu dia. Bahkan juga dia menyampaikan saya tidak kenal itu katanya. Ya kalau kenal gak mungkin dia tidak kenal semacam public figure pengikutnya ribuan atau ratusan ribu begitu tidak mengenal soal foto itu begitu. Nah itu foto Tuhan Yesus Kristus begitu dia. Jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui itu begitu. Kalau untuk kata-kata dia yang dinilai melukai atau seperti apa? Kata-kata dia yang dianggap melukai bagi kita. Iya, soal melukai, soal menunjukkan potong rambut itu udah bagian dari melukai bang begitu dia. Ya itu termaktub itu luas artinya soal melukai yang disampaikan tadi. Nah, menunjukkan begini-begini potong rambut katanya. Emang cuma itu aja yang gondrong begitu. Nah, jadi jangan dia beralasan saya searching di Google laki-laki rambut panjang itu yang keluar. Sementara yang kita searching nggak itu juga yang keluar begitu dia. Nah, jadi itu alasan yang tidak benar begitu dia. Dia memang klarifikasi, tapi bukan klarifikasi permintaan maaf. Malah dia klarifikasi membela dirinya begitu. Seharusnya dengan kerendahan hatinya, dia harus minta maaf sebenarnya. Tidak perlu mencari orang ketiga, orang keempat untuk membenarkan dirinya begitu.
Sebenarnya kami secara terbuka sudah memberikan peringatan kepada akun TikTok saudari atau saudara Ratu Entok ini. Tapi yang bersangkutan malah berkelit dan mengaku videonya dipotong-potong. Padahal kami sudah melakukan tangkapan layar videonya secara utuh, walaupun beliau sudah menghapusnya, atau menurut di Ratu Entok itu sudah dihapus oleh akun TikTok. Tapi kami sudah punya tangkapan layar utuh soal video tersebut. Nah, menurut kami yang bersangkutan ini, terlapor ini, itu mencibir dengan menunjukkan gambar ya. Jadi gambar yang menyerupai dan mirip dengan yang diakui ketuhanannya oleh umat Kristen. Dan mencibirnya, itu jelas ya, mencibir. Jadi yang bersangkutan lewat akun TikToknya mengklarifikasi dan membela diri bahwa dia tidak tahu itu gambar siapa. Dan kemudian dia membela diri bahwa dia melakukan googling tokoh agama berambut panjang. Nah, kami googling, ternyata tokoh agama berambut panjang itu tidak satu pun keluar gambar yang menyerupai Yesus Kristus. Tapi ternyata ketika kami menggunakan kata kunci Yesus, gambar yang mirip dicibir oleh Ratu Entok itu yang keluar. Jadi kami yakin, seyakin-yakinnya Ratu Entok tahu gambar siapa yang dicibirnya dan dipertunjukkannya lewat akun TikToknya. Jadi laporan kami ini sebenarnya tujuannya adalah pembelajaran bagi kita seluruh umat beragama untuk saling menghormati agama apapun yang diakui dan sah di Indonesia ini. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Terima kasih. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan kita lihat di beberapa waktu yang lalu, Ratu Entok itu masih belum diproses. Muncul lagi seorang betina yang dengan mulut kotornya dia menghina Tuhan Yesus. Nah teman-teman, memang demikian yang sudah dinubuatkan, yang sudah diperingatkan oleh para rasul sebelumnya, bahwa di akhir zaman itu akan banyak para pengecek, banyak orang-orang yang memecah belah. Nah teman-teman, mari kita lihat kebenarannya dari Yudas 1 ayat 18 sampai 19. Sekali lagi Yudas 1 ayat 18 sampai 19. Dikatakan di sana, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah teman-teman, jelas apa yang disampaikan oleh Yudas dalam suratnya kepada jemaat-jemaat yang sudah percaya Kristus. Dia mengatakan bahwa ingatlah bahwa di akhir zaman, menjelang akhir zaman itu tampil para pengejek-pengejek, para pengolok-olok, dan mereka hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka itu memecah belah umat beragama teman-teman ya. Dan itu sudah jelas kenapa terjadi banyak kericuhan, kegaduhan nanti. Kenapa? Karena saling mengejek, saling mengolok-olok. Nah teman-teman, harapan kita kepada pihak penegak hukum ya, kalau tidak diproses orang-orang ini, salah satunya kemarin itu Ratu Entok dan juga Uni Riva dan juga ini blokir permanen, itu nama akunnya yang ngomong di video pertama tadi itu, blokir permanen nama akun TikToknya. Dan dia kalau sudah live TikTok teman-teman, dia sangat semangat sekali untuk menghina kekristenan. Nah teman-teman, dan kiranya ini pihak penegak hukum membuka mata untuk melihat kejadian-kejadian ini, karena ini akan memecah belah kesatuan bangsa. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Mari tetap waspada, mari tetap kuasai dirimu di akhir zaman ini, karena di dalam ayat 19 Yudas 1 ayat 19 tadi, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saya percaya bahwa orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan adalah hidup di dalam roh dan kebenaran, bukan lagi hidup menuruti hawa nafsunya, bukan lagi hidup serupa dengan dunia ini. Nah itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.